Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sirli Ambria Febriana Sari, NIM 2010-110041. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang studi Islam dengan pendekatan sejarah, yaitu sejarah periode Nabi. Metode paling klasik dalam sebuah studi Islam adalah melalui pendekatan sejarah. Pendekatan ini muncul sejak peradaban manusia. Manusia yang hidup pada zaman sekarang merupakan keberlanjutan dari manusia sebelumnya. Sejarah masa lalu merupakan awal dari terbentuknya kehidupan masa kini. Sebelum kita membahas jauh tentang studi Islam dengan pendekatan sejarah, pada sejarah periode Nabi, kita bahas dulu apa sih definisi dari sejarah. Definisi sejarah secara etimologi adalah merujuk pada kata tarikh atau ketentuan waktu dan histori atau pengalaman pada masa lalu. Dalam definisi terminologi, sejarah diartikan sebagai kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau, pengetahuan atau uraian tentang peristiwa dan kejadian yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Definisi ini dipertegas oleh KBBI bahwa sejarah itu haruslah fakta, bukan rekayasa ataupun fiksi. Ketika ditemukan sejarah dengan data dan fakta rekayasa, maka sejarah tersebut harus diluruskan dan direvisi sehingga tidak terjadi pembodohan sejarah atau bahkan pemutarbalikan sejarah. Pendekatan sejarah menjadi sangat penting untuk selalu digunakan dalam sebuah metodologi Islam, karena sejarah masa lalu menjadi ibroh atau pelajaran faktual yang pernah ada dan sebagai bahan evaluasi yang dicari nilai-nilai positif dan negatifnya untuk digunakan masa kini dan masa depan. Pendekatan sejarah pada periode Nabi dibagi menjadi dua, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Periode Mekah. Pada periode ini Nabi melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Saat Nabi Muhammad SAW berusia 40 tahun, saat itu Nabi Muhammad SAW berada di Gua Hira pada tanggal 17 Ramadan tahun 661 Masehi. Malaikat Jibril muncul di hadapan Nabi Muhammad dan menyampaikan wahyu Allah yang pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Beberapa lama Jibril tidak muncul lagi setelah turunnya wahyu yang pertama ini. Sementara Nabi Muhammad menantikan kedatangan Jibril dan selalu datang ke Gua Hira. Dalam keadaan menanti itulah turun wahyu yang membawa perintah kepada Nabi Muhammad, yaitu Quran surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Dengan turunnya wahyu itu, Nabi Muhammad mulai melakukan dakwah. Yang pertama dilakukan ialah dakwah secara sembunyi-sembunyi di lingkungan keluarga terdekat dan di kalangan sahabat-sahabatnya. Sebab itulah orang yang pertama kali menerima dakwahnya adalah keluarga dan sahabat terdekat yang dikenal dengan as-sabiqunal awwalun. Di antaranya ialah Khadijah selaku istri beliau, Ali bin Abi Thalib sepupu Abu Bakar sahabat, Zaid budak yang diangkat anak, Ummu Aiman pengasuh, dan seterusnya. Pelaksanaan pendidikan dipusatkan di rumah Nabi Muhammad dan yang menjadi gurunya ialah Nabi Muhammad sendiri. Caranya dengan memberikan nasihat-nasihat yang langsung diamalkan, baik yang berkaitan dengan akhlak atau bukti-bukti yang luhur maupun ibadah, yaitu menyembah hanya kepada Allah semata dan menjauhkan diri dari kemusyrikan.
Penyampaian dakwah terus dilakukan hingga turun wahyu yang mengharuskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menampakkan dakwah kepada kaumnya, menjelaskan kebatilan mereka dan menghancurkan berhala-berhala sesembahan mereka. Selanjutnya ialah dakwah secara terang-terangan, secara lisan. Misalnya memberi nasihat, memberi peringatan, dan lain-lain. Hal ini diturunkan dalam Quran Surat Al-Hijr ayat 94. Sejak turunnya ayat ini, Nabi Muhammad mulai dakwah secara terbuka dalam menyebarkan agama Islam. Setelah perintah Allah ini sampai kepada Rasulullah, maka beliau mulai menyeru dan mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk masuk Islam, baik kelas bangsawan, hamba sahaya, maupun para pedagang. Kemudian orang-orang Mekah maupun orang-orang luar Mekah pada setiap musim haji, Rasulullah mengunjungi kemah-kemah haji untuk membicarakan masalah agama dan menyampaikan seruan Islam kepada mereka. Tidak semua jamaah yang didatangi Rasulullah mau menerima seruannya, kecuali jemaah haji dari Yasrib, yaitu kabilah Khazraj. Peristiwa ini merupakan titik balik misi Rasulullah, yaitu mempunyai tumpuan harapan yang cerah dari umatnya yang telah memiliki kesiapan mental untuk menyeru dan menyebarluaskan ajaran Islam. Kelompok pengikut Nabi Muhammad SAW yang pertama adalah kalangan migran, kalangan miskin, dan warga dari kalangan lemah, dan anak-anak dari kalangan kuat, yaitu Ali bin Abi Thalib. Adapun metode yang dilakukan Nabi Muhammad dalam dakwah secara terang-terangan adalah yang pertama, mengundang Bani Abdul Muthalib ke rumahnya dan menjelaskan bahwa dia telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendengar penjelasan dari Nabi, Abu Lahab marah sambil berkata, "Celakalah engkau, apa untuk inikah kami engkau panggil?" Hal inilah yang melatar belakangi turunnya surat Al-Lahab. Yang kedua, undangan terbuka kepada seluruh masyarakat Quraisy di Bukit Sofa. Nabi ingin melihat bagaimana pandangan masyarakat Quraisy terhadap kepribadian beliau. Masyarakat Quraisy sepakat bahwa beliau adalah orang yang tak pernah berdusta. Setelah itu beliau mengumumkan kenabiannya. Yang ketiga, Nabi Muhammad memproklamirkan keesaan Tuhan dan mengajarkan kesatuan dan persamaan antara manusia. Dan yang keempat, Nabi mengadakan pertemuan khusus dengan orang-orang yang percaya kepada beliau untuk aktivitas pembacaan atau tilawah, pengajaran atau taklim, dan pensucian atau takziah di rumah Arkam bin Abil Arkam, dan merupakan sekolah Islam yang pertama. Yang terakhir, yang kelima, beberapa pengikut Nabi meninggalkan Mekah dan mencari perlindungan atau mengungsi ke Ethiopia, sebuah negeri di seberang Laut Merah. Ditetapkannya Ethiopia sebagai tempat pengungsian yaitu karena Raja Negus atau Najasyi yang berkuasa di negeri itu dikenal sebagai orang yang adil, lapang hati, dan suka menerima tamu. Setelah dakwah secara terang-terangan, pemimpin Quraisy mulai berusaha menghalangi dakwah Rasul. Semakin bertambah jumlah pengikut Nabi, semakin keras tantangan yang dilancarkan kaum Quraisy. Menurut Ahmad Syalabi, ada 5 faktor yang mendorong orang Quraisy menentang seruan atau dakwah Nabi Muhammad. Yang pertama, persaingan berebut kekuasaan. Mereka mengira tunduk kepada agama Muhammad berarti tunduk kepada kekuasaan Bani Abdul Muthalib. Sedangkan suku-suku bangsa Arab selalu bersaing untuk merebut kekuasaan dan pengaruh.
Yang kedua, penyamaan hak antara kasta bangsawan dan kasta hamba sahaya. Bangsa Arab hidup berkasta-kasta. Tiap-tiap manusia digolongkan kepada kasta yang tidak boleh dilampuinya. Tetapi seruan Nabi Muhammad memberikan hak sama kepada manusia. Yang ketiga, takut dibangkit. Agama Islam mengajarkan bahwa pada hari kiamat manusia akan dibangkitkan dari kuburnya dan bahwa semua perbuatan manusia akan dihisab. Yang keempat, taklid kepada nenek moyang. Taklid kepada nenek moyang secara membabi buta dan mengikuti langkah-langkah mereka dalam soal-soal peribadahan dan pergaulan adalah suatu kebiasaan yang berurat berakar pada bangsa Arab. Yang kelima, memperniagakan patung. Ini adalah satu sebab materi. Salah satu dari perusahaan orang Arab zaman dahulu ialah memahat patung yang menggambarkan Al-Lata, Al-Uzza, Manah, dan Hubal. Patung-patung itu mereka jual kepada jemaah-jemaah haji. Kaum Quraisy selalu berusaha untuk menumpas dan menindas agama Islam dengan menempuh jalan apa saja, salah satunya dengan memboikot Bani Hashim. Isi piagam pemboikotan tersebut antara lain, mereka memutuskan segala bentuk hubungan dengan Bani Hashim seperti pernikahan, silaturahmi, dan jual beli. Selanjutnya ialah periode Madinah. Periode Rasulullah di Madinah selama 10 tahun merupakan kelanjutan dari pendidikan yang diterima di periode Mekah. Rasulullah banyak melakukan hal di Madinah, yaitu yang pertama, karya pertama Nabi Muhammad SAW membuat landasan yang kuat bagi kehidupan Islam dengan membangun sebuah masjid sebagai pusat kegiatan ibadah dan pengajaran agama Islam. Yang kedua adalah mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor. Yang ketiga, membuat piagam persaudaraan dengan golongan penduduk Madinah non-Muslim, yaitu kaum Yahudi dan kaum Nasrani yang terikat dalam perjanjian piagam Madinah. Pendidikan pertama yang dilakukan Nabi Muhammad SAW memperkuat persatuan kaum muslimin dengan mengikis sisa-sisa permusuhan dan persukuan. Metode pendidikan Islam pada zaman Rasulullah yaitu metode tanya jawab, metode ceramah, dialog, metode perumpamaan, metode kisah, metode pembiasaan, metode hafalan. Madinah dianggap sebagai kelahiran baru agama Islam setelah ruang dakwah di Mekah terasa sempit bagi kaum muslimin. Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih Madinah sebagai pilot project pembentukan masyarakat Islam pertama. Madinah memang layak dijadikan kawasan percontohan. Pada periode Madinah, Islam merupakan kekuatan politik. Ajaran Islam yang berkenaan dengan kehidupan masyarakat banyak turun di Madinah. Nabi Muhammad juga mempunyai kedudukan bukan saja sebagai kepala agama tetapi juga sebagai kepala negara. Cara Nabi melakukan pembinaan dan pengajaran pendidikan agama Islam di Madinah ialah sebagai berikut. Yang pertama, pembentukan dan pembinaan masyarakat baru menuju satu kesatuan sosial dan politik, yaitu Nabi Muhammad SAW mulai meletakkan dasar-dasar terbentuknya masyarakat yang bersatu padu secara intern dan ekstern yang diakui dan disegani oleh masyarakat lainnya, atau sebagai satu kesatuan politik. Dasar-dasar tersebut ialah 1. Nabi Muhammad SAW mengikis habis sisa-sisa permusuhan dan tentangan antar suku dengan jalan mengikat tali persaudaraan di antara kaum Muhajirin dan Ansor. Dengan lahirnya persaudaraan itu bertambah kokohlah persatuan kaum muslimin.
Yang kedua, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Nabi Muhammad SAW menganjurkan kepada kaum muhajirin untuk berusaha dan bekerja sesuai dengan kemampuan dan pekerjaan masing-masing, seperti waktu di Mekah. Yang ketiga, untuk menjalin kerjasama dan saling tolong-menolong dalam rangka membentuk tata kehidupan masyarakat yang adil dan makmur, turunlah syariat zakat dan puasa yang merupakan pendidikan bagi warga masyarakat dalam tanggung jawab sosial, baik secara material maupun moral. Yang keempat ialah suatu kebijaksanaan yang sangat efektif dalam pembinaan dan pengembangan masyarakat baru di Madinah ialah disyariatkannya media komunikasi berdasarkan wahyu, yaitu sholat Jumat yang dilaksanakan secara berjamaah dan adzan. Dengan sholat Jumat tersebut, hampir seluruh warga masyarakat berkumpul untuk secara langsung mendengar khutbah dari Nabi Muhammad SAW, dan sholat jamaah Jumat rasa harga diri dan kebanggaan sosial tersebut lebih mendalam lagi setelah Nabi Muhammad SAW mendapat wahyu dari Allah untuk memindahkan kiblat dalam sholat dari Baitul Maqdis ke Baitul Haram Mekah. Karena dengan demikian mereka merasa sebagai umat yang memiliki identitas. Setelah selesai, Nabi Muhammad SAW mempersatukan kaum muslimin sehingga menjadi bersaudara. Lalu Nabi mengadakan perjanjian dengan kaum Yahudi, penduduk Madinah. Dalam perjanjian itu ditegaskan bahwa kaum Yahudi bersahabat dengan kaum muslimin, tolong menolong, bantu-membantu, terutama bila ada serangan musuh terhadap Madinah. Mereka harus memperhatikan negeri bersama-sama bersama kaum muslimin. Di samping itu, kaum Yahudi merdeka memeluk agamanya dan bebas beribadah menurut kepercayaannya. Inilah salah satu perjanjian persahabatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, pendidikan sosial politik dan kewarganegaraan. Materi pendidikan sosial dan kewarganegaraan Islam pada masa itu adalah pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Konstitusi Madinah, yang dalam prakteknya diperinci lebih lanjut dan disempurnakan dengan ayat-ayat yang turun selama periode Madinah. Tujuan pembinaan adalah agar secara berangsur-angsur pokok-pokok pikiran konstitusi Madinah diakui dan berlaku bukan hanya di Madinah saja, tetapi luas, baik dalam kehidupan bangsa Arab maupun dalam kehidupan bangsa-bangsa di seluruh dunia. Yang ketiga, ada pendidikan anak dalam Islam. Dalam Islam, anak merupakan pewaris ajaran Islam yang dikembangkan oleh Nabi Muhammad SAW dan generasi muda muslimah yang akan melanjutkan misi menyampaikan Islam ke seluruh penjuru alam. Oleh karenanya, banyak peringatan-peringatan dalam Al-Quran yang berkaitan dengan hal itu. Di antara peringatan-peringatan tersebut antara lain, yang pertama pada surat At-Tahrim ayat 6 terdapat peringatan agar kita menjaga diri dan anggota keluarga, termasuk anak-anak, dari kehancuran api neraka. Yang kedua pada surat An-Nisa ayat 9 terdapat agar jangan meninggalkan anak dan keturunan dalam keadaan lemah dan tidak berdaya menghadapi tantangan hidup. Yang ketiga pada surat Al-Furqan ayat 74, Allah Subhanahu wa taala memperingatkan bahwa orang yang mendapatkan kemuliaan antara lain ialah orang-orang yang berdoa dan memohon kepada Allah agar dikaruniai keluarga dan anak keturunan yang menyenangkan hati.
Adapun garis-garis besar materi pendidikan anak dalam Islam yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagaimana yang diisyaratkan oleh Allah dalam surat Al-Luqman ayat 13 sampai 19 adalah sebagai berikut. Pendidikan tauhid, pendidikan sholat, pendidikan adab sopan dan santun dalam bermasyarakat, pendidikan adab dan sopan santun dalam keluarga, pendidikan kepribadian dan pendidikan kesehatan, serta pendidikan akhlak. Sekian pemaparan saya mengenai pendekatan sejarah dalam studi Islam pada sejarah periode Nabi. Kurang lebihnya jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.